Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-13 di mata kuliah Logika Informatika, di mana di pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita udah membahas tentang diagram atau gambar-gambar yang berhubungan sama gerbang logika ya. Dimana gerbang logika ini sejatinya itu adalah representasi ilustrasi dari mata atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum OTS itu kita udah membahas logika matematika ya, itu termasuk yang konjungsi, disjungsi ya, terus implikasi gitu ya. Nah, ini tuh adalah penerapannya, salah satu penerapan daripada logika informatika ya, yaitu di gerbang logika. Nah, nanti saya akan bahas juga bagaimana penerapan gerbang logika pada suatu komputer dan kenapa kita mesti perlu tahu tentang gerbang logika untuk memahami cara kerja daripada pentransferan data di komputer ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana cara membaca diagram daripada gerbang logika, rangkaian gerbang logika yang sangat rumit nanti, terus bagaimana proses input menjadi output setelah melalui gerbang logika, dan bagaimana cara kita membuat gambarnya ya, merepresentasikan ilustrasinya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan nanti ya. Langsung aja kita ke soal gerbang logika. Soal yang pertama itu buatlah rangkaian digital dengan 3 inputan dan kombinasi 2 gerbang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait soalnya bagaimana dan cara penyelesaiannya bagaimana, saya akan membreakdown satu-satu dari istilah daripada soalnya ya. Yang pertama, rangkaian digital. Nah, teman-teman kalau dikasih tahu atau pertama kali mendengar rangkaian digital itu kebayangnya apa? Rangkaian kan berarti ada suatu sistem ya, suatu struktur, tapi digital teman-teman. Struktur digital itu kayak apa gitu. Jadi basically proses input yang akan dilakukan oleh user terhadap komputernya itu akan melalui proses yang namanya proses pemrosesan ya. Proses pemrosesan, bahasanya jangan proses-proses, tapi langkah memproses dari input yang sudah kita input melalui keyboard atau mouse gitu ya. Jadi inputan itu nanti akan dihubungkan melalui rangkaian digital teman-teman. Rangkaian digital ini itu tugasnya itu merepresentasikan apa yang sudah kita input, apa yang sudah kita klik, apa yang sudah kita ketik gitu ya ke dalam komputer, sehingga secara GUI atau graphical user interface di laptop kita, di layar kita, itu kita bisa melihat apa perubahan yang sudah kita lakukan melalui hardware ya. Melalui hardware itu melalui keyboard atau mouse. Jadi ketika kita ngeklik kan dia responsif ya. Misal kita silang halaman, pasti dia responsif untuk mengganti halaman tersebut gitu ya. Nah, proses itu ketika kita melakukan proses input dan kemudian ada responnya, itu ada background proses teman-teman. Nah, dimana background prosesnya itu akan melalui suatu rangkaian digital, penerjemahan input melalui rangkaian digital. Nah, rangkaian digital itu sendiri itu akan berhubungan sama penyaluran listrik ya, penyaluran listrik. Nah, listrik, kalau teman-teman tahu, listrik itu ada dua tegangan dasar, tegangan low sama high. Tegangan low itu akan direpresentasikan sebagai inputan 0 dan tegangan high itu akan direpresentasikan sebagai inputan 1. Makanya bilangan biner kan itu cuma 2 ya, 0 dan 1. Meskipun inputnya nanti saya ketik 2, itu akan direpresentasikan sebagai 0 dan 1. Bilangan biner itu ada perhitungannya dan itu biasanya berhubungan sama nilai kuadrat dan nilai posisi daripada bilangan binernya gitu ya. Terus nah, kalau ngomongin rangkaian digital nanti kita akan lebih detail melihat bagaimana rangkaian digital itu terbentuk ya. Nah, terus 3 inputan. Input yang dimaksud dari ini ya, itulah adalah inputan bilangan binernya. Jadi itu inputnya bisa dalam macam-macam. Biasanya dia diinisiasi sebagai variabel ya, variabel yang diinputkan gitu. 3 input berarti ada 3 variabel, bisa X, Y, Z ya, atau ABC, itu tergantung penamaannya aja. Dan kombinasi 2 gerbang. Nah, gerbang yang dimaksud adalah gambar-gambar yang merepresentasikan logika yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, langsung aja kita akan membahas soal yang pertama.